Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Al-Azhar dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini kita senantiasa dalam naungan berkah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali bertemu di Lentera Ilmu, dan pagi ini kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang Ramadan, mengingat tinggal menunggu hari Ramadan tiba. Dan jangan lupa teman-teman Al-Azhar, kegiatan ini, acara ini juga bisa disaksikan di channel YouTube SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita di studio SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga narasumber, yaitu dari Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ismail Junaidi, salah satu pengurus Yayasan Pesantren Luhur Salatiga. Assalamualaikum Bapak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Tidak macet ya Pak menuju SMP Al-Azhar? Alhamdulillah tidak. Sepi jalan di Ponorogo nggih Pak nggih? Betul. Alhamdulillah. Kalau tadi pagi itu memang macet. Saya antar Ibu ke Tuntang, namun tadi dalam keadaan sudah longgar, sudah tidak macet lagi. Iya, baik. Baik sahabat Al-Azhar, bincang-bincang pagi ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menggapai mutiara Ramadan. Nah, Pak Ismail, ini Ramadan kan tinggal menunggu hari. Betul. Iya, dan biasanya di tengah-tengah masyarakat kita itu banyak kemudian berencana untuk mengadakan ritual padusan nih Pak Ismail. Betul. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya padusan untuk menjelang Ramadan? Apakah memang ada nilai-nilai atau filosofi dari padusan ini Pak Ismail? Iya, sebetulnya itu adalah berawal dari man farikha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron. Siapa yang menyambut dengan senang hati atas kehadiran Ramadan, maka kelak beliau akan haramkan masuk neraka. Dari hal itu, tempat-tempat manapun itu berbeda-beda dalam penyambutannya. Salah satunya kalau kita itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang namanya padusan, yang namanya punggahan, yang namanya dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Hanya budaya itu menurut pandangan Islam, kalau tidak bertentangan dengan agama, norma-norma yang lain, al-adah muhkamah, adah kebiasaan yang baik, tidak bertentangan dengan agama, bertentangan dengan norma negara, norma masyarakat, itu dikukuhkan. Jadi pada prinsipnya baik itu termasuk juga menyambut kehadiran Ramadan. Jadi padusan ternyata tidak melanggar syariat Islam begitu tidak, ya Pak ya? Tidak. Alhamdulillah Pak, berarti saya lega ternyata padusan yang juga selama ini sering saya lakukan Pak Ismail tidak melanggar syariat Islam begitu. Iya. Dan mungkin yang terpenting saat padusan itu niat dalam hati, mensucikan diri, kemudian menyambut bulan Ramadan begitu Pak Ismail. Betul. Baik. Betul. Berikutnya ini Pak, berkaitan dengan bagaimana cara menggapai mutiara Ramadan. Ibarat Ramadan itu seperti lautan, di mana di dalamnya terdapat banyak mutiara-mutiara yang bernilai, yang berharga. Tentu tidak mudah untuk menggapai mutiara tersebut. Dibutuhkan banyak persiapan, sampan misalnya. Seperti halnya juga Ramadan nih Pak. Bagaimana kita sebagai umat Muslim harus menyiapkan apa saja menjelang Ramadan begitu. Gitu. Baik. Dalam ajaran Islam, penyambutan Ramadan itu diawali dengan bulan Rajab agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga orang hukama mengatakan sahru Rajaba lisatat hiril badan
wa sahru Sya'ban litadhirir ruh wa sahru Ramadan litanwiril qulub. Sehingga yang artinya kurang lebih bulan Rajab itu adalah bulan untuk membersihkan badan. Maka termasuk padusan dalam artian bersih lahir maupun bersih batin. Jadi sekali lagi tegaskan tidak bertentangan. Kalau segi lahir jelas, segi batin itu adalah kotoran-kotoran badan kita itu adalah dosa dan noda. Maka dengan diawali persiapan bulan Rajab, insya Allah badan kita sudah kita bersihkan baik lahir batin dengan jalan yang pertama yaitu bikasrotisia, memperbanyak puasa. Yang kedua zikrul khairul anam. Yang ketiga adalah melihat pekerjaan atau pelaksanaan amal-amal yang kita laksanakan yang lalu. Nah, ini cara ketiga ini dengan memperbanyak puasa, insya Allah hati kita akan tenang. Puasa sunat maksudnya. Kemudian dengan memperbanyak zikrul khairul anam, tasbih, zikir, sholawat maupun tahlil, ini kita dalam rangka untuk. Kemudian yang ketiga, tangdur makot salaf, melihat apa-apa yang sesuatu yang kita laksanakan pada tahun-tahun lalu, introspeksi diri, sehingga pada bulan Rajab itu dianjurkan untuk berbanyak istighfar. Sehingga kalau kita mengingat Rasul sendiri itu sudah maksum, namun di beliau sendiri itu selalu istighfar, bertobat kepada Allah itu tidak kurang dari 70 sampai 100. Dan itu kita sebagai orang yang banyak dosa tentunya harus banyak bertobat kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Ini yang pertama. Bulan yang kedua, bulan Sya'ban, itu litathiril anfus, membersihkan jiwa, membersihkan hati kita bersihkan. Apa kotoran yang harus kita bersihkan? Antara lain dengki, iri, serai, takabur, sombong, riya, dan masih banyak. Nah, kalau saya mengatakan itu adalah sing balane mak lampir itu kita buang pada bulan Sya'ban. Nah, sehingga kalau jasadnya sudah bersih, hatinya sudah bersih, syahrul Ramadan hanya litanwiril qulub, untuk mencermelangkan hati, biar hatinya itu bisa mencermelang. Nah, sehingga kalau hati kita itu betul-betul sudah bersih, sudah bersinar, keluar dengan mulutnya pasti membawa hikmah. Matanya senang memandang yang baik, kakinya perbuatan yang lain bisa untuk mengamalkan yang baik. Nah, cermelangnya atau kelihatannya itu sehingga kita kembali katakanlah Idul Fitri, kalau hati betul-betul sudah bersih, badan sudah bersih, hatinya cermelang kembali kepada fitrah. Nah, dengan demikian insya Allah apa yang disampaikan Allah la'allakum tattaqun bisa kita capai. Kawaladat umuh, kita kembali kepada sama seperti kita dilahirkan dari gua garbaning ibu, tidak punya dosa. Itu antara lain kiat-kiat yang harus kita terapkan, kita awali dengan bulan Sya'ban gitu antara lain. Masya Allah, ternyata persiapannya luar biasa ya Pak Betul, Ismail. betul. Dimulai dari bulan Rajab. Kemudian di mana kalau saya ibaratkan di jalan nih Pak, berarti bulan Rajab setelah itu menuju puasa itu seperti lampu merah. Di bulan Rajab kita berhenti berpuasa sunnah, berbanyak istighfar, kemudian introspeksi begitu, kemudian menuju lampu kuning siap-siap membersihkan hati, jiwa begitu, Pak Ismail ya. Betul. Baru kemudian bulan Ramadannya itu adalah lampu hijaunya begitu, di mana dengan persiapan 2 bulan sebelumnya, mudah-mudahan hati kita sudah bersih, jadi langsung tancap begitu, siap betul melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan begitu ya Pak Ismail ya. Betul, sampai-sampai hadis berikutnya itu disampaikan. Kalau ada orang tidak mempersiapkan badannya dari bulan Rajab, membersihkan jiwanya dari bulan Sya'ban, bagaimana bisa mencapai bulan Ramadan untuk menuju ketakwaan? Nah, gitu dikuatkan oleh hadis Rasul yang lain demikian. Begitu, jadi memang betul-betul Ramadan itu ibaratnya olimpiadenya orang-orang mutakin gitu.
iya. di mana butuh persiapan yang matang untuk menuju Ramadan supaya siap, kemudian bisa menggapai rahmat barangkali di bulan Ramadan begitu, Pak Ismail. Betul. Baik, berikutnya ini Pak Ismail, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan Pak, berkaitan dengan niat. Masih banyak orang bertanya-tanya, bagaimana sih niat yang betul saat menjalankan ibadah puasa? Apakah cukup nih di awal bulan Ramadan kita niat, atau barangkali tiap malam nih kita harus melafalkan niat? Atau mungkin bagaimana seandainya misalnya nih Pak, malam tidur bablas begitu Pak, bangun-bangun sudah subuh, kemudian kita lupa niat gitu. Bagaimana ini Pak Ismail? Iya. Ini sering sekali ditanyakan dalam saya mengisi pengajian. Nah, saya menjawab ya karena pertanyaannya seakan sambil guyon, saya jawab juga dengan guyon. Kalau mau malam Ramadan niat 1 bulan penuh boleh, tidak dilarang, tetapi harus setiap malam itu diulangi kembali. Nah, jamaah menjawab, ya setali 3 uang kalau begitu. Iya, maka dari itu pada prinsipnya ini sudah putus. Kalau kita niat kemudian buka itu sudah putus, maka setiap malam harus niat, membawa niat bahwa besok pagi itu akan berpuasa. Lah, niat itu bisa tempatnya di dalam hati, bisa diucapkan. Sebagian ulama besar itu mengatakan sunnah, bisa tidak diucapkan. Nah, ini nawaitu somahuddin an adai farbi sahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, itu sunnah diucapkan. Nah, kalau sampai terjadi karena saya terus sehabis buka menunggu isya, sholat isya, karena sayanya tidak ikut tarawih terus tidur, kok tidak ada yang membangunkan, padahal tadi belum niat. Nah, ini kita tetap harus menghormati bulan Ramadan, yakni harus ngeker istilahnya, yaitu mencegah sama seperti orang puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi besok lain hari, lain bulan harus mengganti puasanya lagi. Jadi sudah dinilai menghormati puasa bulan Ramadan pahala, tapi masih diberikan kesempatan untuk meraih pahala kon ganti kon ngadani, gitulah. Kemudian ini misalnya ya, sampai padahal ada kesempatan, kok sampai akhir Ramadan yang akan datang belum bisa untuk membayar hutang kodoknya, lah itu harus membayar lipat, diberi denda. Dendanya yaitu kalau hutangnya puasa itu 2 hari, besok harus mengganti 4 hari. Kalau 3 hari, 6 hari, begitu pula seterusnya. Nah, ini konsekuensinya niat itu adalah termasuk rukun, harus ada di dalam hati niatnya itu setiap malam bulan Ramadan. Gitu. Oh begitu. Jadi ternyata niat menjalankan ibadah puasa itu tidak bisa dirapel di awal Ramadan begitu ya Pak ya. Buka puasa itu sekaligus menggugurkan rukun niat pada hari itu. Iya, karena sudah dibatalkan. Oh begitu. Ternyata ini penting juga nih Pak, karena banyak di antara kita kadang ada yang berpandangan bahwa cukup nih di awal Ramadan niat puasa 1 bulan ini untuk kira-kira nanti sekiranya lupa malamnya niat begitu. Berarti kita harus waspada ya Pak ya. Setiap malam harus niat begitu menjalankan ibadah puasa. Dan ternyata kalau ada kasus misalnya kita masih punya tanggungan hutang nih di tahun ini, padahal bulan Ramadan sudah tiba lagi, belum selesai, ternyata berlipat ganda begitu hutangnya ya Pak. Betul. Oh Masya Allah, ternyata kita harus waspada begitu Pak kaitannya bulan Ramadan ini. Kadangkala kita itu sering istilahnya gampang kayak begitu, nanti bisa disaur lagi begitu. Baik, ini lagi Pak berkaitan dengan persiapan puasa tadi Pak. Kira-kira adakah amalan-amalan begitu atau misalnya doa-doa yang bisa kita lakukan menjelang bulan Ramadan Pak?
amalan-amalan tadi sudah kami singgung ketika menjawab pertemuan yang lalu. Kemudian doa banyak, tapi hanya salah satu yang lazim di masyarakat dilaksanakan itu adalah Allahumma barik lana, kemudian fi rojaba wa sa'bana, kemudian wa balighna ramadhana. Ini sudah memasyarakat sehingga sampai terjadi ngetren, yaitu kalau kita akan sholat jadi pujian-pujian itu yang artinya kurang lebih, ya Allah berkailah kami pada bulan Rajab dan berkailah pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah umurku sampai bulan Ramadan. Ini sering dibaca ketika di masyarakat khususnya, bahkan dijadikan pujian. Itu sebetulnya kalau menurut saya namanya pujian-pujian itu sangat membantu masyarakat. Seperti rukun Islam 5 itu ternyata anak-anak kecil hafal itu karena mendengar pujian. Nah, begitulah doa-doa yang kadang diucapkan waktu pujian-pujian itu membantu kepada kita. Oh, diingatkan, apalagi yang sudah tahu artinya atau maksudnya, itu hatinya itu kan tersentuh. Kalau saya, walaupun itu zaman Nabi tidak ada pujian, padahal Rasul telah mencanangkan man dalla ala khairin, itu ya, ila akhir, siapa yang mengadakan tradisi kebaikan kemudian diikuti orang lain, kalau kebaik gitu ya, tidak bertentangan Islam, atau man sanna sanatan bil Islam itu ya. Nah ini maka dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang menjalankan, mengikuti, tidak mengurangi pahalanya dia. Begitu pula kalau kita membuat inisiatif mengadakan hal yang jelek, maka itu pun akan membuat kejelekan seperti orang yang melaksanakan tapi tidak mengurangi kejelekan itu. Maka dari itu ini bagi saya sangat penting, dan doa-doa seperti itu enggaknya jiwa kita ketika berdoa kita selipkan. Terus saja tempat saya minggu ini itu ada 4 yang kembali ke hadirat Allah, tidak bisa mengikuti sampai Ramadan, maka kita penting doa itu. Betul. Karena kodrat atau takdir itu sebagian besar ulama bersepakat bahwa takdir itu bisa diubah hanya dengan doa. Maka doa itu sangat penting. Gitu. Jadi memang ada doa yang sebetulnya tidak hanya menjelang puasa begitu, tapi bisa kita panjatkan setiap hari, di mana intinya untuk bisa berharap bertemu kembali dengan Ramadan. Begitu Pak Ismail. Betul. Baik, sahabat Al-Azhar, ternyata memang ada doa yang mestinya senantiasa kita panjatkan, tidak hanya menjelang Ramadan tetapi juga setiap hari begitu, di mana intinya kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Sebuah anugerah tentunya menghadapi bulan Ramadan. Dan sahabat Al-Azhar, berikutnya tetap di Lentera Ilmu. Bingung cari sekolah berbasis Islam berkualitas di Kota Salatiga? Dari jenjang KBTK, SD, hingga SMP. Semua ada di Al-Azhar Salatiga. Dengan pengajar profesional, fasilitas yang lengkap, serta implementasi adab yang Islami. Kami siap membangun generasi beradab, cerdas, dan kreatif. Ayo bergabunglah bersama kami. Sahabat Al-Azhar, kembali di Lentera Ilmu. Baik Pak Ismail, tadi kita sudah bahas nih apa-apa saja yang mesti kita persiapkan di bulan Ramadan begitu. Dan tadi sudah gamblang Pak Ismail menyampaikan. Berikutnya ini Pak Ismail, berkenaan dengan ilmu nih Pak. Tentu kan kita juga butuh ilmu nih masuk bulan Ramadan. Salah satunya yang masih banyak dipertanyakan juga kaitannya dengan
hal-hal yang membatalkan puasa, karena ini kadang jadi ketakutan sendiri begitu bagi kita sebagai umat muslim. Seperti apa sih hal-hal yang membatalkan puasa begitu Pak Ismail? Begitu. Baik, sebagaimana kita maklumi bersama, puasa itu ada syaratnya, ada rukunnya, kemudian kalau itu tidak dipenuhi itu akan terjadi batalnya puasa. Nah, itu ada dua aspek. Yang pertama batal segi lahiriah, kemudian yang kedua batal segi batiniah, yakni tidak mendapat pahala puasa. Lah rukunnya puasa itu kan ada dua. Yang satu niat, yang satu mencegah sesuatu yang membatalkan puasa sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini faktornya kalau orang atau ulama-ulama itu dalam fikih kitab fikih itu menjelaskan yang membatalkan puasa salah satunya adalah masuknya sesuatu apapun ke dalam perut tetapi melalui lubang. Melalui lubang. Lubang manusia itu ada 7 kalau nggak salah tuh. Dari atas mata 2. Kemudian tambah 2, hidung 2, 4, kemudian bawahnya 1, mulut menjadi 5, kemudian yang bawah 2, yang ada di depan al-azhar dengan di belakang al-azhar. Nah, 7 ini harus kita jaga betul. Nah, apakah mungkin Pak kalau melalui jalan belakang, nah, kalau kita buang air besar, kita tidak di WC tapi di kali sungai, itu bisa juga masuk. Nah, kalau melalui mata, kalau nggak percaya sampai di perut, kalau kita sedang sakit mata, kita tes, tenggorokan itu akan rasa pahit, nah itu bisa masuk ke dalam perut. Maka itu yang membatalkan puasa dari segi lahiriah badaniah. Kemudian dari batiniah itu Rasul mengatakan kamso imin, pirang-pirang wong sing poso, artinya aja biar cepat, tidak mendapatkan pahalanya puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang itu dimaksud adalah yang pertama adalah al-kadzib, goroh. Kalau orang yang banyak gorohnya itu disebut al-kadzab. Sehingga kalau bahasa Indonesia pembohong. Itu walaupun puasa tidak akan bawa pahala. Yang kedua adalah namimah. Namimah itu orang yang adu-adu. Kalau bahasa Inggrisnya itu tumbak cucuan gitu ya. Nah, entuk kono didol kene, ning kene gomprono, padahal belum tentu kejelasannya. Nah, ini kalau Islam kan mengatakan nek kita mendengarkan sesuatu dari orang yang lain belum jelas kebenarannya, fatabayanu dijelas baru bahkan malahan kalau itu benar-benar sudah jelas jelek saja. Man sataro nguyubal nas, nguyubal muslim, satarahullahu nguyubahu yaumal qiyamah. Nek gelem nutupi justru malahan akan ditutupi celahnya kelak di yaumul qiyamah. Orang luar biasa itu. Nah, ini orang tumbak cucuan seperti ini bahasanya, bahasa Jawa itu orang yang tidak akan mendapatkan pahala puasa. Nah, ini kemudian termasuk juga orang yang kalau di dalam ini orang yang istilahnya medhot silaturahim kalau bahasa Jawanya itu orang yang puasa kok tetap ngelengke saudaranya, nah ini tidak juga mendapatkan pahala puasa. Maka pada prinsipnya dari lahir kita harus betul-betul hati-hati. Kemudian dari batiniah kita harus kita jaga betul-betul sehingga puasa kita ngecas kita, misal dimamakan itu HP, itu akan bisa berguna dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu antara lain yang bisa kita sampaikan. Jadi intinya yang membatalkan puasa ketika ada yang masuk ke lubang kita, sehingga kita harus mengganti pada akhirnya setelah bulan Ramadan. Tapi begitu juga ketika ada penyakit hati dalam diri kita, misalnya berbohong, memutus silaturahmi, itu sebetulnya
juga akhirnya merusak pahala puasa kita begitu ya Iya. Pak ya. Kalau puasanya lahirian tetap sah, ora sang ganti, ning ora entuk Pahala apa-apa. begitu. Entuk hanya lapar dahaga. Masya Allah. Gitu. Iya iya. Dan ini Pak Ismail, pertanyaan pamungkas. Iya, iya. Ini berkaitan dengan fenomena yang sering saya lihat, di mana kalau awal bulan Ramadan itu kan masyarakat berbondong-bondong, semangatnya Antusias. luar biasa, Betul, antusiasmenya betul. tinggi begitu. Di masjid itu sholawat tarawih sampai di luar begitu. Betul. Tapi kemudian pada akhirnya menyuruh di pertengahan, dan di akhir Ramadan justru kemudian banyak yang fokus, utamanya ibu-ibu nih Pak, kemudian fokus bukan pada ibadah mencari Lailatul Qadar, tapi lebih kepada mempersiapkan Lebaran, beli kue, beli baju, begitu Pak Ismail. Nah ini Betul. kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan supaya semangat ibadah kita itu tetap terjaga, dan utamanya di akhir bulan Ramadan. Baik, tadi malam saya ceramah masalah itu masih ada di dalam HP ini. Nah, ini kiat yang pertama, kita ini kesalahan dua aspek. Yang pertama mungkin dilihat dari pendakwah, ustadz, ustadzah, ini kurang sosialisasinya tentang pendalaman hakikat apa yang terjadi pada bulan Ramadan. Ini mungkin kurang. Yang kedua, mungkin juga akibat dari orang itu sendiri mengabaikan, kurang mau, ada ceramah tidak didengarkan, ada pengajian tidak datang, pokoknya hanya istilahnya poso yus ngono kae, tidak mau memperdalam. Nah ini yang aspek yang harus kita persiapkan sekarang tempatnya, bukan nanti kalau sudah puasa. Ini kita gencar. Maka saya kalau bakdo subuh itu kita ceramah khususnya sekarang masalah Ramadan terus kita persiapkan, nanti waktu puasa tinggal start. Nah, padahal ini kami sampaikan fadilah-fadilah Rasul pun dengan tegas, ya, lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannau kullasanah Ramadan. Nah, kalau umatku itu tahu apa yang terjadi pada bulan Ramadan, pasti akan mengharapkan 1 tahun Ramadan terus menerus. Nah, ini kurang, kadang-kadang kurang di. Mengapa seperti itu? Nah, karena setan-setan waktu itu dibelenggu. Orang puasa pada itu enak karena setan sudah tidak leluasa. Nah, kemudian pintu surga dibuka. Rasanya sekarang dengan nanti Ramadan lain, mesti adem, enak, tidak. Kemudian pintu rahmah dibuka. Jadi sampai-sampai saya tadi menyampaikan ada 2 hadis yang seiring, ya. Jadi orang yang puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, itu Allah akan memandang dengan pandangan rahmah, penuh kasih sayang. Kalau Allah memandang hambanya dengan pandangan rahmah, itu tidak akan disiksa. Nah, ini pandangan rahmah terhadap orang yang puasa. Masya Allah, ini harus kita sosialisasikan. Kemudian hal min mustaghfirin yastaghfiruh. Siapa yang pada bulan Ramadan itu mau minta ampun kepadaku, aku janji akan saya ampuni. Hal min sailin. Kemudian mamin yatlubu fayatlubu. Kalau orang itu betul-betul mendekatkan diri kepadaku, mencari aku, maka aku pun akan mencarinya. Nah, sehingga ini pada bulan Ramadan itu memang penuh segala, katakanlah disoking. Kemudian mengapa ke akhir-akhir tidak, di samping kurang itu ada sebetulnya itu ada hal yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu yang namanya Lailatul Qadar dan iktikaf. Nah, ini kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga itu kurang digunakan. Kebanyakan kalau orang sakit aja lah, kalau sakit lahiriah wah sokot untune langsung yang dokter. Ning batinia sakit, krungu azan tidak nyangkut, tidak pernah sholat, enak-enak aja. Nah ini seperti itu. Padahal 1 malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah kasih sayang Allah ketika Rasul memikirkan umatnya
umat Rasul itu hanya 60 sampai 70. Padahal umat-umat dulu ratusan, bahkan sampai ada yang 1000 lebih. Akhirnya turunlah itu surat Anzalna itu, walaupun umurnya pendek, tetapi ada satu malam yang apabila dia beribadah di dalamnya akan dilipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan. Nah, maka dari itu lewat ini saya menghimbau, perbanyaklah nanti jangan, kalau Al-Quran kan mengatakan tujuanmu adalah akhirat, tapi dunia jangan dilupakan. Nah, ini untuk mencapai akhirat ini gunakan Lailatul Qadar, gunakan iktikaf, gunakan baca Al-Quran yang sebaik-baiknya, insya Allah nanti akhirat akan tercapai, dunianya tidak akan ketinggalan. Nah, sekali lagi kami mengimbau, marilah kita gunakan ini. Justru tanggal 17 sampai 30 itu adalah malam-malam yang penuh malaikat tumplak-blek untuk pergi ke langit dunia, untuk mencatat, untuk mendoakan, untuk menganjurkan, mengharap, mendorong agar manusia bisa untuk berguna dengan baik. Yang terakhir, sampai-sampai di sini Rasul mengatakan ketika akhir Ramadan, intinya aja bumi langit itu menangis. Mengapa menangis? Cobaan atau yang menimpa kepada umat Muhammad. Apa yang dikatakan bala yang menimpa umat Muhammad? Zihabu Ramadan, hilangnya Ramadan. Nah, padahal Ramadan itu semuanya penuh diberikan, kok sekarang kan meninggalkan, bumi langit nangis, kok awake dhewe sing diberi malahan kadangkala tadi disampaikan malahan terpikat goreng persiapan jenang dan seterusnya. Itu ke depan itu nomor loro. Jangan sampai sehingga nanti puasa kita betul-betul kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Sewaktu-waktu kita dipanggil Allah dalam keadaan suci, pasti husnul khotimah. Allahumma amin. Gitulah. Jadi memang fenomena terjadi karena mungkin barangkali ilmunya belum cukup begitu ya Pak ya. Bisa juga. Insya Allah kalau ilmu kita cukup, persiapan kita cukup menuju Ramadan, itu yang namanya diskon besar-besar lewat begitu ya Pak. Betul, tetap Lailatul Qadar betul-betul didirikan begitu. Iya. Nah, dan kalau sebetulnya ngomong bicara Ramadan itu kan merinding ya Pak. Iya. Nafas saja adalah tasbih. Ya, tasbih. Kemudian tidur ibadah. Kemudian amalan kita diterima, doa-doa kita ijabah begitu. Iya, Tentu betul. kalau kita semuanya memahami betul, merasuk dalam hati, siap di bulan Ramadan, saya kira fenomena-fenomena itu lewat ya Pak ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ismail. Terakhir simpulan untuk bincang-bincang pada pagi hari ini Pak Ismail. Iya. Simpulan untuk pagi hari ini. Iya. Dari awal sampai akhir dapat kami simpulkan, yang pertama pra-Ramadan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, yang menurut sebetulnya sudah mulai dari Rajab, Sya'ban, kemudian sehingga kalau persiapan orang Jawa itu dilambangkan sampai ada istilahnya dirupakan ada ketan, ada pisang, ada pasum. Sebetulnya itu aslinya itu pengejauhan tahan. Ya. Nah ini ketan, ada apa istilahnya? Yang pertama itu ada apem ya. Apem itu adalah sebetulnya afwun, ampunan. Jadi lecep kan gunake ampunan cara kasarane. Kemudian ketan itu khatta. Wong Jawa ketan. Khatta itu sampai artinya. Ya. Sampai katan khatta katakanlah. Kemudian pisang itu jadi ngafun, fasa'a, khatta, soma. Ya. Yang pertama tadi saya katakan apem kon jaluk ampunan tadi terbagi tadi bulan Rajab. Sampai kapan? Fasa'a terus sampai bulan Sya'ban. Terus sampai bulan Ramadan. Kemudian khatta itu khatta sampai kemudian pasum soma sampai puasa. Jadi sing mohon ampun itu sampai bulan puasa. Kemudian waktu itu pra. Kemudian waktu Ramadan ini adalah isilah berbagai macam betul-betul amalan-amalan yang
biasa kita laksanakan, kita lestarikan, ditambah volumenya. Kalau dulu tidak puasa one day one juz, ya setidaknya ya sak juz lebih. Kemudian sholat sunat tambah tarweh, sholat malam juga. Kemudian yang terakhir, malam terakhir, 10 terakhir ini betul-betul kasih sayang Allah kepada umat Rasul agar nantinya tidak kalah dengan umat-umat yang terdahulu. Nah, untuk itu gunakan sebaik-baiknya dengan berbanyak tadi baca Al-Quran, yang kedua dengan iktikaf di masjid, yang ketiga dengan mengharap ridho Allah, mendapat qadar. Insya Allah ketika itu akhirnya follow up-nya kita akan menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah, dan itu bisa kita lihat setelah Syawal sampai tahun yang akan datang, itu pasti perbuatannya akan tercermin dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan pada kesempatan ini. Pada prinsipnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, kita bertemu Ramadan dan bisa mengisi dengan baik, akhirnya sukses menjadi orang muttaqin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Gitu Pak. Masya Allah, luar biasa Bapak Ismail. Ilmunya pada pagi hari ini, mudah-mudahan Pak Ismail dan keluarga senantiasa sehat dan diberikan keberkahan. Amin, amin. Baik, amin. Sahabat Al-Azhar, demikian tadi bincang-bincang kita bagaimana cara menggapai mutiara Ramadan. Terakhir kami ucapkan selamat menjemput Ramadan, mudah-mudahan ibadah puasa kita nanti dilancarkan, keberkahan Ramadan dilimpahkan, dan terakhir selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.